Transformasi digital nasional merupakan solusi strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan fundamental ekonomi kuat dan berdaya saing global. Terlebih tingkat penetrasi internet dan pengguna internet di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, jumlah pengguna internet sudah mencapai 215,6 juta. Angka itu tercatat pada periode 2022 hingga 2023 dan meningkat 2,67% dibanding periode sebelumnya. Implementasi kebijakan dan strategi satu data menjadi langkah besar mendorong transformasi digital nasional. Inilah yang terus digaungkan pemerintah, termasuk dengan merilis Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan tata kelola data pemerintah ditujukan untuk menciptakan data yang berkualitas, memiliki standar setara, dan mudah diakses bersama. Dengan demikian membantu dalam mendukung proses pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data. Portal Satu Data Indonesia sendiri telah dirilis pemerintah pada akhir 2022 silam. Pembangunan portal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang kerap mempromosikan reformasi birokrasi supaya lebih cepat, efisien, dan efektif. Kebijakan terkait satu data menjadi sangat penting karena semua kementerian atau lembaga akan memiliki satu akses terhadap data yang terintegrasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi institusi terdepan dalam agenda transformasi digital nasional. Salah satu upayanya dengan membangun Pusat Data Nasional atau PDN. Menkominfo Budi Arief Setiadi mengatakan pembangunan PDN penting untuk mendukung akselerasi transformasi digital di Indonesia. Rencananya Pusat Data Nasional akan dibangun di 3 lokasi, yaitu Cikarang, Batam, dan IKN Nusantara. Sebenarnya sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi. Jadi ini justru kalau dulu-dulu karena teknologinya belum maju ya masih manual, sekarang sudah teknologi informasi sehingga secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik. Jadi sebetulnya SPBE ini sesuatu yang digunakan oleh pemerintah dan didukung oleh adanya teknologi yang maju untuk pelayanan publik. Ya. Dan pertanyaannya tentu saja ini apa kaitannya dengan Pusat Data Nasional ya, PDN ya. PDN merupakan salah satu infrastruktur di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Jadi data nasional itu infrastrukturnya, bentuknya ya yang mengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan ini juga amanat Perpres Peraturan Presiden yang sudah dituangkan nomor 95 tahun 2018. Jadi sebetulnya ini adalah proses di mana kalau kita lihat teman-teman semuanya bisa lihat semua kementerian, lembaga, institusi pemerintah itu sudah punya data center. Jadi jangan dikira selama ini belum ada, sudah ada ya. Jadi kalau Anda mau tanya di bidang pariwisata di Kementerian Parekraf, kalau bidang Dukcapil, data kependudukan di Dukcapil dan seterusnya. Dan kemudian ini dilatar belakangi adalah sebetulnya tata kelola yang mengedepankan adanya konsolidasi data. Nah, konsolidasi data itu penting supaya apa? Supaya masyarakat akan dimudahkan, tidak masuk sana, gitu ya. Tetapi dengan adanya data center itu akan menjadi nasional skalanya. Sehingga nanti kalau ini kita tarik ke depan, nanti mungkin Pak Febri akan menggali lagi, ada Satu Data Indonesia. Ya, Satu Data Indonesia. Jadi itu yang goalnya yang kemudian akan menjadi kegiatan terkait dengan data, yang tadi sudah disampaikan luar biasa oleh Pak Dahlan ya, bahwa memang data ini bisa menjadi kekuatan baru dan data itu akan menjadi new oil ya, dan ini dipengerti oleh Presiden kita Pak Joko Widodo sehingga memang efisiensi kalau di Indonesia ini sebetulnya sudah ada sekitar 2.700 data center. Dan masing-masing mengeluarkan anggaran pemerintah untuk memaintain itu. Nah, harapannya nanti kalau sudah menjadi ada pusat data nasional dan data
ini akan terkonsolidasi, maka efisiensi akan terjadi. Bahkan kalau kita lihat dalam sisi penganggaran bisa 50% efisiensinya. Itu yang saya kira menjadi titik penting, sehingga ini bukan mengada-ada, ini keniscayaan. Karena kita pemerintah pun juga ingin menjadi lean ya, menjadi ramping, kegiatannya bisa lebih baik, pelayanan publiknya, tetapi pengelolaannya bisa lebih efisien. Dan itu dua hal yang dituntut oleh pemerintah. Dan diharapkan ini nanti masyarakat juga akan dimudahkan. Jadi sekali lagi bahwa SPBE ini adalah proses ya, ini proses dari misalkan bagaimana kita menyamakan persepsi agar supaya semua stakeholder government itu juga mengerti ini maksudnya apa. Gitu ya. Jangan sampai nanti dikonsolidasi ada kekhawatiran data saya nanti diketahui sana, atau saya jadi nggak punya otoritas untuk mengelolanya dan seterusnya. Nah jadi Perpres itu yang melandasi itu, dan bahkan kemudian tahun berikutnya 2019 itu ada Perpres juga menyangkut Pusat Data Nasional tadi. Jadi SPBE Pusat Data Nasional, dan inilah rangkaian-rangkaiannya termasuk berikutnya institusi yang bertanggung jawab pada keamanan datanya. Itu juga akan dikelola adanya peraturan dari BSSN. Dan BSSN itu akan membuat manajemen tata kelola keamanan data yang ada di Indonesia atau yang milik kita semuanya ini. Dan itulah yang sebetulnya nanti bisa kita gali Pak Feby. Ya. Kita mengenal aplikasi ya. Jadi di data center itu bisa ada institusi itu bisa jadi aplikasinya macam-macam. Oke. Nah, aplikasinya itu kalau diakumulasi sekitar 27.400. 27.000 se-Indonesia ya. Jadi dan semua aplikasi ini kan mesti juga di-maintain kan di dalam dan itu ongkos juga akhirnya. Ongkos juga. Jadi sebetulnya ini yang perlu dimengerti oleh kita. Bahkan dari sekian banyak data center yang ada itu 2.700 itu yang tersertifikasi baru 3%. Artinya apa? Bahaya ini kalau belum tersertifikasi, belum ada standarnya gitu ya. Belum ada standarnya. Jadi ini yang kemudian masyarakat mesti paham bahwa pemilik data center di kementerian lembaga ataupun daerah itu juga memahami betapa kalau nanti sudah ada data nasional, data center secara nasional menjadi satu data, itu satu akan memudahkan masing-masing KL, tidak akan menyulitkan, makin memudahkan, dan kuncinya masih dipegang masing-masing. Jadi jangan sampai dikira itu nanti terus kemudian dia nggak bisa punya otoritas dan lain sebagainya. Jadi ini ada mekanisme, ada sistem secara digital yang dikembangkan di Pusat Data Nasional. Data Kementerian Keuangan itu pengelolaan data center selama ini itu sekitar 40 triliun. Nah kalau itu tinggal separuhnya, ya tinggal separuhnya itu 20 triliun. Dan itu lumayan loh Pak, lumayan sekali. Pak. Memang investasi untuk menjadi data nasional ini membutuhkan investasi yang juga banyak. Tetapi paling tidak ini akan terbackup. Dan yang kedua, contoh yang kita bisa untuk benchmark ya, misalkan Jerman itu bisa ngirit efisiensi 60% untuk proses pelayanan publik terhadap adanya data center di Jerman. Jadi ini sesuatu yang menguntungkan kepraktisan dalam pelayanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.